Halo teman-teman, Assalamualaikum. Masih bersama RC Channel. Aku masih ada di TST nih teman-teman. Dan di belakang aku ini Natal versinya Dior ya. Di video yang lalu, aku ada di 1881. Nah, untuk ke sini hanya jalan kaki saja, nggak nyampe 10 menit untuk sampai ke Harbor City. Oh iya teman-teman, aku masih sendirian nih. Namun tadi Runengsi telepon aku, katanya nanyain aku sedang ada di mana. Rupanya dia itu udah kangen berat ya, karena 6 hari nggak ketemu. Padahal aku udah bilang aku tuh di kamar aja, liburnya tuh nggak kemana-mana. Aku bilang gitu, karena emang nggak enak badan gitu ya. Tapi dia mungkin ngerti seorang Mbak Arsi tuh nggak mungkin libur di kamar aja tuh, sementara dia tuh harus ngevlog, harus bikin konten. Nah, dia itu udah ketagihan jalan-jalan sama aku gitu. Jadi emang ada tipe orang yang nggak berani jalan-jalan sendirian gitu, takut nyasar, ya kayak orang hilang kata dia sih bahasanya tuh gitu kalau jalan-jalan sendirian. Ya aku sih oke-oke aja ada temennya ya. Jadi kalau aku sih yang penting bawa HP, ada baterainya, bawa duit, udah aku sih kemanapun sendirian tuh berani. Jangankan di tempat ramai begini ya, naik gunung, nyebrang laut, masuk hutan, aku tuh orang yang berani gitu, walaupun bahasa aku juga minim ya. Jadi sambil nunggu Runengsi datang, ini aku mau keliling-keliling. Kalau teman-teman masih ingat di vlog saya sebelumnya, aku sudah pernah ke sini, tapi malam hari ya, dan padat full, nggak bisa ngambil video, nggak bisa selfie. Nah ternyata siang hari pun begitu teman-teman. Dan ini tuh kayaknya sampai tanggal 1 saja. Nanti selesai Natal, selesai tahun baru ini tuh dirubah ya, karena menjelang Imlek gitu ya. Jadi nanti nuansanya diganti nuansa Imlek. Ada apa rame banget? Lihat. Wow. Walah, ini tuh. Ada foto di sini teman-teman. Lihat. Tadi HP ku hampir saja jatuh teman-teman. Sekarang kita naik ke atas ya. Katanya sih di atas itu indah teman-teman. Wow, barang-barang branded. Nah, mbak-mbak yang suka pamer di grup tuh kalau belanja make up di sini teman-teman. Yang katanya satu lipstick ini harganya 900-an. 900 apa 400? Setara 1 juta teman-teman. Kalau misalnya dibikin rata-rata satu lipstick itu harganya 500 gitu. Aku sudah ada di rooftopnya, Masya Allah. Pemandangan dari sini bisa menikmati keindahan uh, pantai luas. Wow, lihat teman-teman. Percaya nggak teman-teman, menikmati lautan luas begini seperti merefleksi diri ya, merefleksi jiwa gitu. Kayaknya tuh merasakan kedamaian yang nggak bisa diucapkan dengan kata-kata gitu. Bener, damai banget. Tadi Runeng sih telepon, katanya dia ada di mana gitu. Karena dia hafal banget, aku tuh pasti bikin konten dan nggak mungkin libur seharian di rumah aja gitu. Aku bilang aku baru keluar karena anak majikan datang dari Amerika dan kamar aku diketuk-ketuk gitu. Panas teman-teman, ini aku mungkin bentar lagi mau lepas jaket ya karena gerah. Kalau masuk ke dalam mall elit begini tuh berasa bukan duniaku gitu. Ya sebenarnya tergantung niat ya. Kalau niat ya menghabiskan gaji 1 bulan mungkin duduk di kafe, terus shopping, masuk salon, mungkin bisa ya.
makan di restoran yang berbintang. Cuman kita nggak niat aja ya, sayang uangnya, 1 bulan itu lama. Nyasar di mana ini aku teman-teman? Halo, Ira ini tekaning di. Semoga teman-teman gak bosen ya. Untuk beberapa hari ini konten aku semuanya temanya Natal. Karena kita pergi kemanapun selalu ada hiasan Natal gitu. Dan kayaknya kalau dilewatin aja tuh sayang banget gitu. Karena kan adanya setahun sekali gitu. Nah ini tuh di lantai dasarnya ya, di tengah-tengah mallnya. Lihat teman-teman, indah banget sumpah. Jadi di Hong Kong tuh merayakan Natal tuh semua, nggak memandang agama apapun gitu. Hindu, Buddha, ateis semua ikut merayakannya. Jadi bukan terikat dengan satu agama, tapi seperti sudah menjadi kebudayaan warga Hong Kong untuk merayakan Natal setiap tahun. Dengan mendekorasi rumah, kantor, mall, dan juga merayakannya dengan makan bersama dengan seluruh keluarga gitu. Ada beberapa majikan juga ngasih hadiah ke pembantunya kayak gitu. Jadi ya hari ibu ya dikasih hadiah, Natal dikasih hadiah, Imlek juga dikasih hadiah. Aku udah dapet hadiah Natal tas ya teman-teman dari majikan. Ulang tahun gak dapet, hari ibu gak dapet, tinggal ngarepin Imlek nih teman-teman. Aku sudah ketemu Runeng sini teman-teman. Dia ada bawa temen 1 orang. Temennya itu baru beli koper. Karena dia tuh jaga nenek udah 5 tahun. Neneknya tuh mau dimasukin ke panti jompo. Dan majikannya tentu saja gak butuh pembantu. Karena majikannya masih muda ya teman-teman. Jadi mau gak mau dia harus keluar dari situ gitu teman-teman. Jadi dia persiapan beli koper supaya nanti ada tempat bajunya. Kalau sewaktu-waktu sudah waktunya keluar dari situ gitu loh teman-teman. Nah di sini tuh ramai sekali, banyak sekali turis dari Cina ya teman-teman. Mereka kesininya rombongan bawa tour guide. Nah kita mau menuju ke Harbor City-nya ya teman-teman. Jalan kaki aja, sekitar gak nyampe 10 menit ya. Begitulah kerja di Hong Kong teman-teman, penuh dengan kejutan ya. Kita lagi betah-betahnya tapi harus keluar tanpa meminta tukar pikiran sama kita, meminta pendapat kita. Ya kayak gitulah teman-teman. Padahal neneknya itu anteng gitu dijaga sama dia. Tapi mungkin majikan juga punya pertimbangan pasti ya. Mungkin kalau di panti jompo kan lebih safety gitu ya. Kalau di rumah kan dianya masih harus ngawasin, masih harus memperhatikan. Nggak bisa 100% diserahkan ke pembantu gitu. Nah mungkin dianya nggak ada waktu. Jadi lebih baik dirawat di panti jompo karena yang merawat kan perawat gitu. Jadi tenaga medis yang tahu tentang kesehatan, bagaimana caranya merawat orang tua secara medis gitu ya. Dan walaupun bayarnya lebih mahal, orang sini kan kalau untuk orang tua tuh sayang banget gitu ya sama orang tua tuh. Lagian kan di sini orang tua tabungannya banyak, terus juga dijamin sama negara. Wow, di sini teman-teman sangat indah sekali.
Liburan seminggu sekali refreshing ya teman-teman. Membuang penat walaupun kita sehari-harinya kerjanya nggak ada kerjaan gitu. Ringan. Membuang penat, apa sih? Mengganti suasana hati. Ngomong apa sih aku? Aku punya kenalan ya, teman-teman juga mungkin tahu, aku sering sebut-sebut di videoku. Yang namanya Rina itu dia itu punya kakak tiri, kakak tirinya tuh di Hong Kong juga. Nah dia setiap libur tuh gelar aja di MTR Taipo teman-teman. Makan minum bawa dari rumah, pokoknya istiqomah. Nggak pernah ikut jalan-jalan kemana. Pokoknya dia tuh hobinya karaokean di HP, di aplikasi Smule atau Star Maker itu udah nggak pernah kemana-mana. Setiap kali liburan tuh modelnya tuh ya gitu aja gitu. Sini bagus banget teman-teman. Kalau aku disuruh begitu tuh nggak bisa teman-teman. Ya setidaknya mengeluarkan sedikit uang untuk ongkos nggak apa-apa ya. Bagus sekali suasananya. Perahunya bagus banget. Klasik. Aku tuh minggu yang lalu tuh ngambil paketan dari Indonesia teman-teman. Yang isinya aku tuh beli itu apa sih? Tripod gimbal. Terus aku juga beli itu apa namanya? Pengukur asam urat, gula darah dan kolesterol. Yang aku pikir aku tuh punya asam urat karena kakiku selalu pegel-pegel sakit gitu ya. Ternyata asam uratku normal, gula darah aku juga normal. Yang tinggi itu kolesterol. Kan normalnya di bawah 200. Itu anakku nanya sama orang apotek ya. Ternyata aku sampai 326. Di situ aku kaget banget ya. Pantesan mudah pegel, telapak kaki sering sakit, ternyata itu tuh kolesterol, teman-teman. Jadi aku tuh sekarang mulai makanannya pengennya dijaga gitu. Terus ya menghindari yang makanan berlemak. Kan di situ aku baca-baca di Google ya, dianjurkannya tuh lebih banyakin sayur, buah gitu. Terus aku juga lagi pesen obat kolesterol dari Indonesia karena kalau di Hongkong tuh apa-apa tuh mahal teman-teman. Aku pernah beli vitamin tuh 200, hampir 300-an, setara 600.000 ya teman-teman. Sedangkan kalau beli di apotek itu anakku kemarin beli katanya obat kolesterol tuh 26.000, itu tuh yang bagusnya. Kalau yang murahnya ada yang satu lembar tuh 4.000 malahan. Jadi minta doanya ya teman-teman, semoga kolesterol aku cepat sembuh dan aku bisa beraktivitas dengan enak. Untungnya majikan aku di sini dapat majikannya yang baik ya teman-teman. Jadi kerjaan ringan, nggak pernah komplain, sering ditinggal-tinggal, mau pergi seminggu, 2 minggu, nggak pernah mau pergi tuh ngomong gitu, Arsi nanti aku pergi kamu kerja ini gitu, nggak pernah. Terus pulang ya nggak pernah ngecek-ngecek, pembantu kerja enggak, rumah kotor enggak tuh nggak pernah ngecek-ngecek. Jadi aku ditinggal juga ya tenang gitu, nggak takut dikomplain gitu. Kalau dulu di Arab kan kalau ditinggal umroh, ditinggal haji sama majikan, pulangnya semua dicek gitu. Terus pasti dimarahin. Serajin apapun kita pasti dikomplain, ada aja yang salah gitu. Kalau sekarang tuh tenang-tenang aja, kalau majikan pergi aku tuh ya bisa tidur-tiduran seharian. Karena emang kaki aku tuh yang sering sakit tuh telapak kaki teman-teman. Sedot-sedot gitu. Pokoknya makan apapun kayak serba salah gitu. Makan ketan salah, makan apapun salah, bukan cuma jeroan, bukan cuma daging-dagingan gitu. Kadang bingung makan apa gitu ya. Aku pedas udah nggak makan udah lama nggak pernah lipstikan. Ya mungkin karena dulunya udah enaknya ya, udah makan enaknya, udah dandan menornya, sekarang tuh disuruh tampil apa adanya. Ini tuh aku nggak lipstikan, nggak pakai bedak teman-teman. Karena sensitif banget. Kalau pakai lipstik tuh langsung bibirnya tuh kayak punya luka gitu, ngoreng, basah lagi. Ini juga udah lama nggak makan sambal, jadinya agak mendingan ya. Kalau makan pedes sedikit aja, kayak misalnya makan bubuknya cabai yang ada di mie instan itu langsung basah lagi gitu, ngoreng lagi. Aku mau cari Eneng nih, kemana ini Eneng? Kesini tuh tujuannya mau lihat panda, ternyata pandanya tuh udah nggak ada teman-teman, kayaknya sih udah dibongkar ya. Karena aku ngelihat teman-teman ngupload panda tuh emang udah lama sih ya.
Di sini dari orang yang putihnya kayak kapas sampai hitam kayak arang ada semua teman-teman. Ini tempat nongkrongnya orang-orang elit Sultan. Di sepanjang pantai ini ada gambarnya artis-artis ya, beserta keterangan profilnya dan juga ada telapak tangan dan juga tanda tangannya teman-teman. Nah, di sini. Cuman kita kan nggak tahu ya artis-artis Hong Kong. Nah, pemerintah Hong Kong tuh begitu menghargai para artisnya ya, sampai dibikinin ini.